Kasus yang menimpa Pandji Pragiwaksono kembali mencuat meski sang komika telah menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Toraja. Permohonan maaf itu disampaikan setelah materi stand up lamanya dianggap menyinggung prosesi adat Rambu Solo dan membuat masyarakat adat merasa dilecehkan. Namun, gelombang reaksi belum mereda. Bagi sebagian tokoh adat, kata maaf saja belum cukup untuk menebus pelanggaran yang dianggap telah mencoreng kehormatan budaya Toraja. Lembaga Adat Tongkonan Adat Sang Torayan atau TAST menilai tindakan Pandji sudah termasuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai sakral, sehingga perlu diselesaikan dengan mekanisme adat yang berlaku. Ketua TAST Benyamin Rante Alo menegaskan bahwa sanksi adat bisa berupa denda hingga 50 ekor kerbau, simbol pemulihan martabat budaya yang ternoda. Selain sanksi adat, mereka juga berencana mengajukan somasi hukum kepada Pandji sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. TAST mendesak Pandji datang langsung ke Tanah Toraja untuk menjalani ritual adat Rambulangi sebagai tanda penyesalan di hadapan leluhur. Tokoh masyarakat dan anggota DPR asal Toraja, Frederick Kalalembang, turut menegaskan pentingnya klarifikasi langsung agar polemik ini tidak semakin menimbulkan kesalahpahaman dan ketersinggungan budaya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Roasting mah bebas ya, tapi kalau bisa jangan nyangkutin suku, agama, ras, dan budaya itu jangan. Sensitif. Aku kira seorang Pandji mah lebih dari kata bijaksana ya, tapi ya jangan kayak gitulah. Mungkin buat kamu sama penonton kamu saat itu lucu, hanya juga orang yang sensitif ya gak cocok dengan cara kamu kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya lanjutin aja nggak apa-apa, namanya juga nggak bisa, nggak sesuai SOP sama sekali ini, nggak sesuai SOP ini, parah. Pandji Pragiwaksono diduga lecehkan budaya Toraja lewat stand up komedi. Ini kan materi lama 2013, kenapa baru di-up dan dipermasalahkannya sekarang? Kenapa nggak di 2013-nya? Di 2013 yang lalu itu udah ada teknologi canggih yang namanya kamera, dan kamera itu bisa dipakai untuk merekam sebuah video dan foto. Kenapa baru dipermasalahkannya sekarang? Delaynya lama banget. Ini sama kayak lu nanya sama Gibran soal motivasi CPNS, tapi dia jawabnya nanti dulu ya. Pertanyaannya, ada agenda apa di balik isu ini? Ada pengalihan isu apa lagi ini? Mungkin setelah ini akan banyak para ahli budaya dan etika untuk ikut mengomentari soal pemberitaan ini. Kesimpulannya, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Dan buat Bang Pandji, mungkin ini udah saatnya untuk lu tur stand up komedi di Amerika untuk membayar kompensasi 50 ekor kerbau. By the way, lagi rame banget Bang Pandji Pragiwaksono komedinya bikin salah satu suku di Indonesia tersinggung. Tadinya begitu gue lihat berita itu, gue cari-cari nih di video yang mana. Dia kan juga suka bahas politik kan di YouTube-nya. Gue cari, nggak ada, tapi kok kayak familiar. Ternyata itu adalah beat dia di stand up specialnya Mesake Bangsaku tahun 2013, which is 12 tahun yang lalu. Berarti itu udah lama banget. Dan orang baru tersinggung gitu karena mungkin videonya tersebar, gue juga nggak ngerti. Bahkan gue kaget pas tahu bahwa orang itu tersinggung dengan beat dia tahun 2013 gitu. Setelah ada masalah kucing, masalah ketersinggungan yang lain, tiba-tiba mundur lagi nih stand up-nya dia di tahun 2013. Kalau gue sih ya masih ngeliat aja seperti apa, tapi yang nggak ngerti juga. Ini lagi rame banget di sosial media. Bang Pandji Pragiwaksono, salah satu stand up komedian Indonesia yang sebenarnya videonya udah lama sih tuh. Videonya udah lama dan baru rame sekarang. Jadi terkait pembahasan soal adat Toraja yang dia jelaskan bahwa kalau misalnya orang Toraja itu habis pesta, biasanya mereka langsung jatuh miskin. Nah, di sini yang membuat orang Toraja marah karena itu tidak boleh dipermainkan adat atau budaya kami itu dijadikan bahan lelucon sama orang lain. Ya, jadi akhirnya rame dan ya Bang Pandji juga sudah minta maaf. Ya,
saya orang Toraja asli, bapak mama saya asli Toraja, bahkan mama saya sempat menjabat ketua wanita Ikatan Toraja di kotanya. Jadi saya di sini tidak mendukung atau membantah itu semua, tapi yang pasti pokoknya adat istiadat Toraja kalau ada orang meninggal itu wow lah. Panji dikecam karena candaannya yang dianggap melecehkan adat budaya Toraja. Saya sebagai warga masyarakat Sulawesi Selatan ya, kita sesama Sulawesi Selatan, walaupun saya orang Bugis, ingin mengatakan bahwa tidak sepantasnya seorang stand up comedy menjadikan candaan tentang adat istiadat dari wilayah tertentu. Karena kita tahu negara kita itu adalah negara kepulauan yang berdiri dengan pegangan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, karena negara kita berdiri dengan banyak banget kepulauan yang otomatis di Indonesia itu banyak suku, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia. Tidak sepantasnya kita sesama warga Indonesia, ya masyarakat Indonesia itu menganggap adat budaya tertentu itu sebagai candaan. Karena belakangan ini lagi rame banget ada yang bercanda soal adat istiadat ya. Yang katanya itu cuma guyonan, tapi yang digoyonin itu adalah budaya yang sudah ada ratusan tahun sebelum kita lahir. Dan lucunya yang ngomong itu malah orang yang mungkin baru ngerti tentang sejarah tertentu itu dari TikTok. Dan yang menurut saya pribadi ini udah bukan masuk ke candaan lagi, tapi ini udah masuk ke wilayah identitas tertentu. Nah, contohnya adat istiadat Rambu Solo yang ada di Toraja. Bagi masyarakat Toraja itu bukan pesta mewah, tapi bentuk penghormatan terakhir mereka untuk orang-orang yang mereka cintai. Dan itu adalah sesuatu yang sakral, penuh dengan nilai spiritual dan udah dijalankan turun-temurun selama ratusan tahun loh. Jadi kalau ada yang menertawakan adat istiadat seseorang, itu sama aja dengan ngetawain kepercayaan dan martabat orang lain. Dan itu bukan sesuatu yang lucu, karena itu adalah martabat dan identitas wilayah daerah tertentu. Kita hidup di wilayah yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, ratusan bahasa. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang jelas-jelas tertulis berbeda-beda tapi satu jua. Maknanya kita diajari buat menghormati perbedaan, bukan menjadikannya bahan lelucon. Karena yang kalian buat bahan bercandaan itu ya adat-adat wilayah tertentu loh. Itu yang which is jati diri bangsa kita. Melucu boleh, tapi harus mengetahui batas. Candaan itu adalah sesuatu tanggung jawab moral. Kalau kamu ngerendahin budaya orang lain buat dapat tawa, berarti kamu bukan komedian. Indonesia kita berdiri itu di atas keberagaman, bukan di atas canda tawa, bukan. Nggak etis dan nggak layak buat kita mengomentari atau menertawakan adat dari daerah tertentu. Anda mengatakan bahwa adat kematian yang ada di Toraja, yang namanya itu adat budaya Rambu Solo, yang udah ada ratusan tahun sebelum nenek moyang Anda lahir ya, itu bisa membuat orang jatuh miskin. Kita berpikir aja secara logika ya, logisnya kita sebagai manusia. Kalau adat itu bisa membuat orang jatuh miskin, nggak mungkin adat itu bisa bertahan sampai detik ini. Bukan cuma di Toraja aja ya, hampir semua daerah di Indonesia itu punya adat yang sama-sama kuat dan masing-masing masih bertahan itu sampai detik ini. Contohnya ya, kita di Bugis, orang bilang itu uang panai mahal, tapi buktinya orang Bugis tetap nikah tuh ya, tetap jalan tuh adatnya. Atau yang ada di daerah Sumatera yang justru memberikan mahar itu adalah perempuan. Oh, adat itu juga masih bertahan loh sampai detik ini. Artinya apa ya? Artinya adat itu bukan beban, tapi identitas dan kehormatan suku tertentu. Banyak loh Pak orang Toraja ya di luar sana yang merantau bekerja keras, bahkan ada yang sampai di luar negeri ya, itu tetap pulang loh dan menghormati adatnya. Mereka orang Toraja ketika mereka membangun rumah tongkonan, yaitu rumah peristirahatan sebelum dimakamkan, sebelum diacarakan, itu udah habis ratusan juta sampai miliaran loh. Bahkan karena mereka sukses, ada yang beli tedong atau korbo itu sampai ratusan juta sampai miliaran juga. Dan itu bukan tanda mereka jatuh miskin ketika membeli tedong atau membangun rumah tongkonan sampai miliaran. Itu bukan membuat mereka jatuh miskin, tapi itu adalah tanda bahwa mereka mampu dan mereka sukses. Kita pakai logika aja ya, kalau mereka miskin itu nggak mungkin beli tedong sampai semahal itu, nggak mungkin. Dan mereka semua melakukannya itu bukan untuk pamer atau flexing, tapi karena kecintaan mereka dan hormat mereka kepada leluhur mereka. Jadi mestinya kita bangga dong bahwa di Indonesia itu ada suku atau adat yang masih bertahan sampai detik ini, dan bahkan adat itu dikenal sampai di luar negeri. Jadi sebelum kita menilai atau bercandain tentang adat orang lain, dalami dulu sejarahnya. Saya bukan orang Toraja, saya itu orang Bugis, tapi sesama Sulawesi, sesama Indonesia, kita nggak diajarin buat menjatuhkan adat orang lain. Kita diajari untuk menghargai, menjaga, dan menghormati. Karena dari situlah kita Indonesia yang terdiri dari banyak pulau itu bisa berdiri. Bhinneka Tunggal Ika, tapi satu jua, berbeda-beda tapi satu jua. Jadi kalian harus hati-hati ketika membawa adat dari suku tertentu, karena sanksinya pun itu bisa kena sanksi adat loh, sanksi adat.